Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini diberi amanah menyampaikan materi yang tentunya materi ini barangkali banyak dari Bapak Ibu para alim ulama, tokoh masyarakat yang lebih pantas untuk menyampaikan materi ini. Tahaqquk tazkiyatun nafs. Materinya berat. Tazkiyah an-nafs. Materi ini atau judul ini ada dua penggalan kalimat tazkiyah dengan an-nafs. Yang pertama tazkiyah. Para ahli bahasa memberikan arti al-madhu was-sana. Jadi tazkiyah itu adalah pujian, sanjungan. An-nafsu adalah jiwa. Makanya dikatakan az-zakatu, zakatul amwal. Ta'rifuz zakat az-ziyadatu wan-numu. Az-ziyadah wan-numu, bertambah berkembang. Zakat itu bertambah berkembang. Tazkiyatun nafsi adalah bagaimana jiwa ini bertumbuh, berkembang. Kalau dikatakan menduduki tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa harus ada tazkiyah? Karena tanpa tazkiyah jiwa ini tidak akan bisa bertumbuh berkembang. Para ulama mengatakan az-zar'u la tazku illa bizawalid daga'ini wan nafsu la tazku illa bitarkil awaiq. Tumbuhan, tanaman yang kita nanam apa saja, bunga di rumah atau tanaman di kebun, di sawah, itu tidak akan tumbuh berkembang dengan baik tanamannya ketika banyak rumputnya. Ketika banyak rumputnya maka tanamannya tidak akan subur. Atau enggak ada rumputnya tapi tanahnya kerdil, tidak subur, maka harus dihilangkan rumput-rumputnya, harus dipupuk biar tanamannya tumbuh subur. Kita sebagai hamba Allah, jiwa kita, karena nantinya akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tentram akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga seperti tanaman tadi, dia tidak akan tumbuh subur ketika ada rumput-rumputnya.
hati kita tidak akan tumbuh subur, tidak akan meningkat ketika banyak halangannya, banyak penyakitnya. Makanya diperlukan qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, yang sehat. Sehat, jauh dari penyakit amradul qulub. Ya. Jadi penyakit hati ini lebih berat daripada penyakit fisik. Dan bisa jadi penyakit fisik, penyakit hati yang menyebabkan fisiknya hancur, sakit. Makanya dikatakan al-jismus salimu fil qalbi, al-qalbus salim fil jismis salim. Hati yang sehat berada pada tubuh yang sehat. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menghilangkan awal untuk meningkatkan kita, meningkatkan roh kita. Ya, jangan sampai kita memegang tanaman itu, tanaman kita ada al-hiqd, al-hasad, ada al-ujub. Ujub ini adalah penyakit yang akan menghambat tumbuhnya jiwa kita, meningkatnya keimanan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan akan bersih, tumbuh keimanan kita dengan bil a'malis shalihat, dengan bit ta'ati. Oleh karena itu dikatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, aqimus sholata wa atuz zakata. Jadi salat yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka ketika ada fahsya, ada munkar di dalam diri kita, apa yang harus kita periksa? Kenapa jiwa ini, kenapa nafsu ini selalu mendekati maksiat, selalu malas untuk berbuat baik? Maka yang pertama diperiksa adalah amalannya yang menghentikan semua kejahatan yang ada dalam diri kita, yaitu salatnya. Karena innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sungguh salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau kita perhatikan, Indonesia adalah penduduk terbesar umat Islamnya. Tapi kalau dikatakan ketinggalan, banyak sisi ketinggalannya. Ulama banyak, pesantren banyak, masjid-masjid banyak, pengajian mana-mana banyak. Tetapi apa yang terjadi di masyarakat kita, di negeri kita yang kita cintai ini? Permusuhan satu dengan yang lain, sikut menyikut adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Seorang sahabat duduk di sana salat. Begitu selesai salat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalaman, ingin salaman. Namun Rasulullah bilang, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik sana salat karena kamu belum salat. Apa artinya? Bisa jadi umat Islam di mana-mana berdiri sujud. Kalau bahasa ini nunggit-nunggit, di seluruh masjid nunggit-nunggit, tapi enggak bisa mempengaruhi karena Rasulullah bilang irji, balik sana salat karena kamu belum salat. Ya padahal dia berdiri, dia rukuk, dia sujud. Sampai sahabat itu ketika sudah ditegur 3 kali, ya Rasulullah, alimni, ya Rasulullah, ajari aku salat, karena aku tidak mengerti salat kecuali seperti tadi. Apa artinya? Salat ini perlu kita pelajari, perlu kita ikuti bagaimana Rasulullah salat. Ya mohon maaf, kalau dikatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, itu dilihat dari salatnya. Mohon maaf, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu merasa, mengira mereka itu bersatu, tetapi hatinya cerai-berai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ini kita lihat dalam salat. Rasulullah bilang, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang pertama, sisi tempatnya. Yang kedua, sisi waktunya. Yang ketiga, sisi caranya. Sisi waktunya kita lihat berapa persen Islam
ketika dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, berapa dari persen penduduk yang segera melaksanakan bersama imam waktu berapa persen? Artinya kita enggak mayoritas sholat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasulullah perintahkan, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Artinya sholatlah seperti aku sholat. Kedua, tempat masjid. Cobalah perhatikan masjid di mana-mana. Salat subuh, ya alhamdulillah hari ini subuhnya banyak. Kira-kira kalau hari biasa subuhnya di mana-mana. 1 shop, 2 shop, 3 shop, luar biasa. Maka musuh Islam yang mengintip masjid-masjid, gimana masjidnya? Wah, masih aman karena masyarakatnya belum masuk masjid sholat subuh. Ya. Jadi masyarakatnya belum masuk masjid di waktu sholat subuh, aman. Ya. Musuh-musuh Islam itu merasa aman, merasa nyaman ketika umat Islam sholat subuh di masjid hanya 1 shop, 2 shop. Kalau sholat luar biasa. Jadi kalau musuh kita itu tahu fungsi sholat itu, sehingga mengintip umat Islam, apakah mereka sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Jadi kita pengen memenangkan Islam, pengen berjuang dengan Islam, tapi sholat subuh, sholat 5 waktu, kaget. Nanti maka itu yang terabaikan. Jangan pernah mengharapkan bisa melakukan yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ketiga, salat kita jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka bersatu, tapi hatinya itu bercerai-berai. Di banyak masjid tidak, imam mengatakan tarasu wa'tadilu rahimakumullah. Mohon maaf, itu bukan sekedar embel-embel ketika imam memimpin jamaah, tapi tarasu wa'tadilu, luruskan, rapatkan. Ada beberapa masjid tarasu wa'tadilu, mohon maaf, makmumnya sami'na wa ta'na. Ada yang begitu? Ada pernah dengar? Sami'na wa ta'na. Dijawab itu dengan lantang oleh jamaah, sami'na wa ta'na. Tapi enggak gerah.
Imam shaf, rapat, lurus, tarasu wa'tadilu, sami'na wa ata'na. Enggak bergerak. Perintahnya shaf, rapat, lurus. Ini shaf, rapat, lurus. Kalau begini enggak rapat, kalau begini enggak lurus, bagaimana kita mau meningkat? Sementara prosesi salat saja, mohon maaf, kita anggap itu sepele. Ini perintah Rasul, bukan perintah imam. Ya, karena ini dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika memimpin salat, tarasu wa'tadilu, hazu bainal manaqibi wal aqdami. Hazu, dekatkan, rapatkan antara pundak dengan kaki. Ada yang saya dengar dari teman-teman, ngapain kita rapat-rapat, ini kan masjid besar. Ya, berarti selalu berguna zaman Covid terus waktu Covid kita jaga jarak 1 meter 2 meter. Padahal Rasulullah SAW mengatakan atau menyuruh kita hazu bainal manaqibi wal aqdami. Ini mohon maaf, ustaz ceramah, mohon maaf, mengelak-elak orang yang mendekatkan kakinya, ceramah dengan berapi-api. Ada orang begitu dikejar kakinya, lalu katanya, udah sekalian aja, maaf, sekalian aja ku injak kakinya. Ini ustaz. Padahal itu bukan perkataan siapa, itu kata Rasulullah, rapatkan kakimu dan bahumu. Tapi ini kita enggak melakukannya, mohon maaf. Kecuali yang sudah terbiasa sama-sama itu dilakukan. Berarti yang belum terbiasa bersama, belum kenal, enggak mau. Berarti hati kita, ya mohon maaf, enggak bersatu hati kita. Enggak bersatu hati kita. Kalau hati ini tidak bersatu, jangan pernah berharap akan bersatu mencapai satu tujuan. Karena banyak pengaruhnya. Rasulullah bilang, hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu adalah penyebab terpecah belahnya umat ini. Umat ini akan terpecah belah karena hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Sehingga apapun yang mengancam kehidupannya, dia bisa mengorbankan agamanya demi menyelamatkan dirinya. Demi menyelamatkan dirinya, mengorbankan agamanya. Demi menyelamatkan dirinya, mengorbankan bangsanya. Jadi, silakan. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita salat. Mari kita semua perhatikan, perbaiki salat kita. Dengan salat ini menyatukan hati kita demi Allah. Demi Allah, kita yang terbiasa bersama, yang satu paham, satu pengetahuan, itu kalau sholat berjamaah dengan merapatkan barisan, hati tenang. Tapi kalau kita deketin, ingin merapat,
berat rasanya. Sehingga kadang-kadang kita merasa daripada nanti dia nggak mau ke masjid lagi, ya sudah biarin aja. Ya. Daripada nggak mau ke masjid lagi, biarin aja jaraknya jauh-jauh, nggak apa-apa. Ada yang bawa sejadah ke masjid, sejadahnya lebar, sejadah baru dari tanah suci Mekah, nggak boleh diinjak. Ini penyakit. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini belum kasih. Jadi salat ini pondasi utama kita. Pondasi utama persatuan kita. Dan pondasi utama daripada agama ini. Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama ini. Siapa yang menegakkannya, maka dia telah menegakkan agama. Siapa yang menghancurkannya, maka dia telah menghancurkan agama. Kita tidak heran kalau tadi ada orang yang Rasulullah SAW, irji fasalli fa'innaka lam tusalli. Karena Al-Quran sendiri menegaskan, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang Salat dikatakan celaka. Kalau yang salat aja dikatakan celaka, apalagi yang tidak salat. Fawailul lil musallin, ini celaka bagi orang-orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun, lalai dari salatnya. Itu tadi salat duhurnya dekat asar, salat asarnya dekat maghrib, salat maghribnya dekat isya, salat subuhnya isyanya dekat subuh. Setelah tertidur, terbangun, belum salat isya. Menjelang subuh baru salat isya. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat yang lalai dari salatnya. Ini udah salat, tapi dikategorikan fawailul lil musalli. Penyakitnya orang yang sholat, satu, lalai. Yang kedua, kalau rajin sholat, yuraun, ya yuraun. Yang ketiga, yamna'unal ma'un. Jadi yang sholat ini mohon maaf, betul-betul harus kita betul memperhatikan apa orang yang sholat. Jangan sampai masuk dalam kategori kita. Yang pertama, sahur, lalai, ghafil. Yang Allah bilang wala takunanna minal ghafilin. Janganlah sekali-kali kamu tergolong orang-orang yang ghafil, lalai. Yang kedua, yuraun. Penyakit riya ini bukan
penyakit yang baru. Penyakit ria ini penyakit lama. Kalau penyakit baru nggak ada hadisnya dari Rasulullah. Yang diriwayatkan bahwa 3 orang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menghabiskan energi saya untuk berjihad di jalan. Yang kedua mengatakan, saya sudah menghabiskan harta saya untuk membelanjahi agamamu. Yang ketiga, saya habis usia saya untuk mengajarkan ilmu. Semuanya diponis oleh Allah di mahkamah ahkamul hakimin. Kadzabta, kadzabta, kadzabta. Kamu pembohong, kamu pembohong. Kamu tidak berjuang kecuali pengen dikatakan pahlawan. Kamu tidak mengajar kecuali pengen dikatakan alim. Kamu tidak bersedekah kecuali pengen dikatakan dermawan. Dan sudah kamu dapatkan. Sudah dikatakan alim, sudah dikatakan pejuang, sudah dikatakan dermawan. Maka lemparkan dia masuk neraka, na'udzubillah. Jadi penyakit ria, pengen dipuji, itu adalah penyakit lama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita banyak memuji. Meskipun ada 2 hadis yang bertentangan secara lahiriah. Silakan memuji, boleh memuji. Yang satunya tidak boleh memuji, larangan memuji. Namun 2 hadis ini boleh ditemukan, boleh disatukan. Boleh memuji kalau orang itu aman dari penyakit hatinya atau takwanya bagus, boleh dipuji supaya menjadi contoh. Tapi kalau dia ketika dipuji nanti semakin jadi-jadi, nanti saking seringnya dipuji, naik dia posisinya, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi, karena terlalu banyak pembohong, pengkhianat, lalu dipuji terus, akhirnya penguasa. Makanya tidak boleh memuji sesuai dengan kedudukan. Jadi itulah Fir'aun, jadi mengatakan saya Tuhanmu yang paling tinggi karena sering dipuji. Dipuji terus, disanjung terus. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita adalah yang pertama yang harus kita bereskan kalau kita mau membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Karena salat sudah paten, sudah paten, enggak boleh diganggu-gugat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau masih sudah sholat tapi masih berbohong, sudah masih khianat, sudah sholat masih menipu, sudah sholat masih korupsi, maka dia harus kembali perbaiki sholatnya. Karena tidak fungsi sholatnya yang Allah sebutkan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi semua kita boleh atau perlu masing-masing mengoreksi diri kita sendiri. Tidak perlu
orang lain mengoreksi kita. Tidak perlu orang lain negur kita, meskipun itu sah-sah saja. Sah-sah saja orang lain menegur kita. Tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabri, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Tapi jangan sampai kita tidak mau menerima teguran. Jangan sampai kita nggak mau menerima teguran, karena wajar kita ada salah, ada kita lupa, ada kita lengah, karena sesungguhnya kodrat kita, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dengan lemah berkeluh kesah. Ada kelemahan jiwa, ada kelemahan diri yang harus dibantu dengan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, saling mengingatkan, karena dengan mengingatkan itu akan memberikan manfaat bagi orang mukmin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amal yang lain. Baik, terima kasih. Amalan-amalan yang lain, as-sadaqah atau az-zakah. Kenapa dikatakan sedekah? Zakat itu dikatakan sedekah karena ketika kita mengeluarkannya, maka itu tanda keimanan kita, bukti keimanan kita. Sadaqa imanuhu bi ikhraji zakati malihi. Benar imannya dengan dia mengeluarkan zakat hartanya. Karena kalau enggak, ini ancaman ya. Ketika punya harta yang cukup nisabnya lalu tidak dikeluarkan, ancamannya besar. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini dia ngumpulin harta yang halal, keringatnya, hasil keringatnya, tapi dia nggak mau keluarkan. Allah hukumi, Allah janjikan, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalau harta yang halal dikumpul tidak mau dikeluarkan hak orang lain, itu diancam fabashshirhum bi'adzabin alim. Apalagi kalau harta apa? Memang asalnya enggak halal. Harta orang banyak. Orang yang makan 10.000 dipajakin, ya. Beli beras sekian ribu dipajakin. Setelah dikumpulin pajaknya, pakai nonton. Nauzubillah. Ini jangan sampai kita beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah, ingin naik ke derajat al-muttaqin, tapi enggak mau beresin yang kecil-kecil di bawah ini. Sholat kita enggak mau perhatikan. Yang penting sholat, yang penting sholat. Mohon maaf, masalah sholat, jangan sampai kita punya prinsip yang bertentangan dengan Rasul.
Jangan sampai kita punya prinsip yang menolak pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat bahaya. Ketika kita mengajak, ayo ke masjid, sama baik di rumah. Ya, ada pernah dengar diajak ke masjid sama baik di rumah? Mohon maaf, ketika itu mengatakan sama baik di rumah, menuduh Rasulullah pembohong. Ya. Menuduh Rasulullah itu pembohong. Meskipun salawat tiap hari, kalau dia mengatakan Rasulullah itu, enggak akan berguna salawatnya. Kalau dia mengatakan sholat di masjid, sholat di rumah, sama baik, itu menuduh Rasulullah pembohong. Kenapa? Karena Rasulullah telah menetapkan salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih mulia, lebih utama dengan 27 derajat. Kita datang-datang karena mungkin doktor apa, kalau profesor, udah sama baik di rumah dengan di masjid. Masya Allah. Kalau yang profesor doktor ngomong itu, yang kita yang nggak profesor ngomong itu, ya sama-sama dosanya. Jadi jangan sampai dianggap pernyataan Rasulullah itu tidak ada gunanya. Jangankan sholat berjamaah, baru langkahnya ke masjid sudah dapat pahala. Melangkah ke masjid berdoa, ya Allah berikan cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku. Ya Allah jadikanlah aku cahaya, berikan aku cahaya. Kira-kira kalau sholat di rumah, dari tempat wudu ke tempat sholatnya, ngomong itu minta cahaya kiri kanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tazkiyatun nafs, dan terkhusus salat sebagai sarana tazkiyatun nafs, itu tidak cukup 1 bulan 2 bulan kita kaji, sehingga kita harus terus belajar. Harus terus belajar. Iqra, iqra, iqra. Baca, baca dan baca. Karena dengan membaca Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuk. Wallahu a'lam bishawab.